Shalom, selamat pagi. Semoga Ibu Bapak dalam keadaan sehat. Hari ini hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025. Saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai pasal 10 ayat yang pertama, sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Namun sebelum itu mari kita minta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami bersyukur karena Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami dan mendasari itu kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Kuasai kami, dengarkan doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai pasal 10 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan demikian. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku akan membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini." Ketika aku berkata, "Aku telah mengundang orang banyak," demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di soto itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas namanya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan,
dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini sungguh indah yang bercerita tentang bagaimana pengurapan yang dilakukan oleh Samuel terhadap Saul. Jadi pengurapan Saul. 1 Samuel pasal 9 ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan memperhatikan sengsara umatnya karena penindasan orang Filistin. Itulah dalam alasan dia mengangkat Saul menjadi raja. Kembali kita melihat rencana Tuhan yang dinyatakan selalu mengandung aspek belas kasihan. Belas kasihan Tuhan kepada umatnya. Ya, dia mengangkat seorang raja untuk membangkitkan suatu dinasti hingga sang Mesias nanti datang. Ya, dia juga secara khusus mengizinkan Saul menjadi raja, meskipun pada akhirnya dia akan menolak Tuhan. Sehingga Israel boleh merasakan bahwa dipimpin oleh seorang raja yang bertipe seperti raja bangsa-bangsa lain, sangat bertolak belakang dengan maksud dan rencana Allah bagi Israel untuk digembalakan oleh raja pilihan Tuhan yang sejati. Saul adalah tipikal raja dunia, bukan sang gembala yang berjiwa menggembalakan umat Tuhan. Tetapi aspek belas kasihan Tuhan kepada umatnya tetap tidak akan lenyap dari setiap hal yang Tuhan kerjakan. Mengapa dia menebus manusia? Untuk menunjukkan kemuliaannya dan belas kasihnya kepada umat tebusannya. Mengapa dia menghukum orang-orang fasik? Untuk membalaskan kejahatan mereka yang memakan umat Tuhan seperti roti. Sebab Tuhan mengasihi umatnya yang tertindas. Demikian juga peralihan periode dari hakim-hakim kepada raja. Tuhan memanggil raja untuk menjadi alat keadilannya dan pemimpin yang akan membebaskan umatnya karena dia memperhatikan sengsara umatnya. Dengan menyadari hal inilah Samuel melakukan beberapa hal kepada Saul. Yang pertama, dalam ayat 25, Samuel berbicara dengan Saul hingga semalaman. Ya tentu Samuel dalam hal ini ingin tahu seperti apakah sang raja yang dipilih oleh Tuhan ini. Dia tahu betapa beratnya tugas yang akan Tuhan berikan kepada Saul demi kepentingan umatnya. Dia harus tahu seperti apakah orang ini yang akan diurapinya sebentar lagi. Apakah sanggup menjalankan yang Tuhan percayakan. Mungkin juga dia memberikan beberapa nasihat kepada Saul untuk tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam pasal 10 ayat 1 tentang peristiwa pengurapan Saul. Peristiwa yang begitu sederhana tetapi sangat mulia. Sederhana karena tidak dilakukan dalam sebuah perayaan besar yang melibatkan seluruh umat Israel. Mulia karena seorang yang agung bernama Samuel dan kata-kata yang diucapkannya kepada Saul. Samuel menyebut Israel sebagai umat Tuhan dan sebagai milik Tuhan sendiri. Tuhan ingin membebaskan Israel. Dengan demikian pemilihan atas Saul ini betul-betul sesuatu yang mulia. Tidak seorang pun yang memberikan hal yang jelek kepada yang dikasihinya. Demikian juga Tuhan memilih seorang raja yang akan sungguh-sungguh diberikan oleh kuasa Tuhan menjalankan tahta Tuhan. Saul diurapi supaya dia memimpin Israel menaklukkan musuh-musuhnya. Pekerjaan yang sangat berat dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang dari daerah kecil, dari suku yang terkecil, dari keluarga yang tanpa pengaruh apa-apa di Israel. Apa makna pengurapan ini? Pengurapan ini mempunyai arti dan makna yang luar biasa yang diperkenan Tuhan. Pengurapan juga menjadi tanda bahwa dia dikhususkan oleh Tuhan dan kuasa roh Tuhan akan menyertai orang itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Baik imam besar maupun raja harus diurapi terlebih dulu sebelum melakukan tugasnya. Bagian bacaan kita hari ini mengingatkan kita kembali betapa besar kasih Tuhan kepada umatnya. Dia memanggil Saul menjadi raja, memberikan kuasa dan keberanian di dalam hatinya, dan bahkan memberikan kemampuan bernubuat seperti seorang nabi. Semua kualitas ini Tuhan berikan kepada Saul karena dia mengasihi Israel. Meskipun dia tahu Saul tidak sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan,
tetapi dia tetap memberikan segala yang diperlukan. Saul untuk menjadi raja yang berani dan berkuasa demi kepentingan seluruh Israel. Mari kita renungkan dari teks ini, apakah Tuhan memberikan kepada kita juga kemampuan tertentu? Mungkin ada di antara kita yang sangat fasih berbicara di depan umum. Mungkin ada yang mampu mengorganisir segala sesuatu dengan baik. Mungkin ada yang sangat pandai bermain musik. Mungkin ada yang mempunyai talenta khusus, karunia khusus di dalam hidupnya. Dan berpikir lebih tinggi dari orang lain. Ingatlah bahwa semua kelebihan kita menjadi sia-sia kalau kasih setia Tuhan tidak Tuhan curahkan terlebih dahulu. Puji Tuhan, karena kasih setia Tuhan melalui pengorbanan Kristus telah lebih dahulu menjadi milik kita. Biarlah kita tidak menjadi sombong karena segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada pribadi kita masing-masing. Melainkan biarlah kita selalu rendah hati karena sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kasih setianya kepada kita. Yang berikut pertanyaan untuk kita renungkan. Sudahkah segala kemampuan itu kita pakai sedemikian rupa sehingga umat Tuhan dapat bertumbuh karenanya? Sudahkah kita pergunakan kelebihan kita untuk melayani Tuhan dan membangun sesama? Mengapa hanya pakai kelebihan itu untuk cari popularitas, untuk mencari puji-pujian, atau mencari uang? Tetapi Tuhan mengasihi umatnya dan kelebihan kita adalah salah satu pemberian Tuhan bagi gerejanya. Berikanlah kepada gereja Tuhan apa yang Tuhan mau, dan berikanlah melalui kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Karunia apa yang ada pada diri kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu senantiasa mengingatkan kami bahwa karunia-karunia yang ada pada diri kami, kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kami tidak membuat kami sombong, tetapi kami pakai untuk pelayanan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam aktivitasnya hari ini, baik yang berolahraga, yang bekerja, yang berdagang, yang mempersiapkan diri untuk ke kantor. Tuhan, tolonglah, kasihani kami, lindungi dan sertai kami, agar kami boleh mengangkat tugas kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Biarlah di dalam hidup kami hanya nama Tuhan yang kami masyurkan dan kami agungkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dalam masa tuanya. Biarlah ya Bapa, mereka senantiasa dalam perlindungan dan pengasihan-Mu. Yang dalam ketidakberdayaan atau yang dalam penjara atau dalam pergumulan, Tuhan tolonglah mereka, kasihani mereka. Biarlah ya Bapa, mereka boleh bersukacita karena Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati mereka. Berkati pemerintah kami, secara khusus bupati dan wakil bupati di daerah kami. Biarlah ya Bapa, ia boleh mempersiapkan diri, ia boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab untuk menerima pelantikan agar boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu di sana, nama-Mu dimuliakan, dimasyurkan dan diagungkan. Biarlah hamba-Mu, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih menjadi saluran berkat-Mu bagi umat Tuhan dan nama Tuhan yang kami muliakan. Dengarkan doa kami Tuhan, dengarkan permohonan kami, dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Kurus semangat.